Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Daun Ditan dan Studio Grama Love Jakarta. Alhamdulillah sekarang di depan saya ada Mbak Sarah ya. Sarah atau Farah? Sarah. Sarah. Alhamdulillah. Mbak Sarah ini bersyahadat tahun berapa? 2013. 13. Wow, udah malah duluan Mbak Sarah daripada saya. Udah lama berarti. Kita jangan sebut mualaf lagi ya. Ya, Muslim aja atau mantan kafir gitu ya. Tinggal di mana Mbak Sarah? Saya tinggal di Depok, Tapos. Di Depok, Tapos. Ya. Oke. Sudah berkeluarga kan? Alhamdulillah. Anak berapa? Yang ada 2. Yang ada 2. Oke. Alhamdulillah. Orang tua di mana? Orang tua di Bogor. Di Bogor. Nah, tadi sekilas sebelum kita mulai, Mbak Sarah tadi sempat cerita bahwa Mbak Sarah ini masuk Islam tahun 2013 dari sebuah keluarga yang nikah beda agama, betul ya? Betul. Boleh ceritain nggak gimana ceritanya kok bisa nikah beda agama orang tuanya? Iya, jadi mungkin papa sih, tapi nikahnya secara Islam. Nikah secara Islam. Ya, cuman pas after menikahnya papa punya agama sendiri, mama ada agama sendiri. Oh, tapi sebelum menikah memang papanya udah Kristen? Sudah Kristen. Nah, ketika mau menikah, diperbolehkan, diizinkan sama orang tua mamahnya waktu itu? Diizinkan. Tapi dengan cara Islam? Iya. Tapi setelah nikah tetap Kristen? Ya, gitu. Oh, berapa lama tuh nikah beda agama gitu? Kalau berapa lamanya sih yang jelas sih, mungkin ada sekitar 20 tahunan lebih ya. Oh, lama juga ya. Lumayan. Lama juga ya, sampai punya anak? Ya. Sarah berapa saudara? 3. Nomor berapa? Nomor pertama. Oh, pertama, paling besar. Oh, oke. Adiknya perempuan, laki semua? Laki perempuan. Laki perempuan. Terus ketika itu Sarah mau masuk Islamnya 2013 itu, boleh cerita nih, pertanyaan basic banget nih. Ya. Kena apa gitu? Apa kena Kan santet? Apa kena... Bukan ya? Enggak. Kenapa? Jadi sebenarnya saya sekolahnya itu di sekolah Muhammadiyah. Oh, oke. Mama masukin di sekolah Muhammadiyah, SMIP, cuman dinaungin sama kayak yayasan Muhammadiyah gitu. Oke. Ya. Nah, terus ketika pelajaran agama Islam ya saya nggak ikut. Oke. Saya dan teman-teman non Muslim lainnya tidak ikut kan di kantin. Sebenarnya sih kalau misalnya Islam ya jadi belajar dari lingkungan juga jatuhnya ya, jadi dari teman-teman, dari sekolah. Terus nah pas saya 2013 itu saya memutuskan Muslim itu karena setiap saya mendengar takbir, lebih tepatnya sih takbir dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu hati saya kayak mau nangis gitu. Oh gitu. Yang mendengar takbir. Dengar takbir? Ya. Takbir atau azan? Takbir. Takbir. Allahu Akbar yang Oke. itu saya kayak mau nangis. Nah, terus sampai di malam takbir tuh kumandangnya Ustadz Jeffrey kan pasti kan dikumandangin terus tuh kan takbirnya sama di masjid-masjid kan. Nah itu tiba-tiba saya nangis gitu. Nangis sendiri? Nangis sendiri ngedenger takbir itu. Nah terus ya ini pemikiran saya aja, apa mungkin ini memang saya dipanggil untuk masuk Muslim atau gimana. Masuk Islam. Nah saya ceritalah sama mama kan, mah kalau dengar takbir kok gini-gini ya nangis gitu kan. Terus iya apa sih, ya mungkin emang udah kamu dipanggil gitu kan, apa ya bahasanya ya, mungkin dapat hidayah. Ya kamu dapat hidayah ya, kalau misalnya kamu memang sudah siap, ayo masuk Islam. Lagian nanti kalau kamu misalnya beda sama mama, nanti siapa yang doain mama gitu kan. Loh, emang gak bisa ya Sarah doain gitu kan. Loh, ya gak bisa, kamu kan agamanya apa, mama apa, ya gak nyampe lah doanya gitu. Sedangkan mama butuh doa dari anak-anak mama kalau nanti misalnya mama gak ada gitu. Oh gitu. Ya udah itu jadi pemikiran saya sendiri gitu. Nah, terus sampai saya bilang sama mama, ya Sarah mau masuk Islam gitu. Oh, nggak lama tuh setelah dengar takbir? Ya nggak lama dari itu, karena kata mama terus kalau misalnya udah dipanggil nggak boleh lama-lama kan. Ya. Terus yang syahadatin?
Mama Mama sendiri? Oh, di rumah? di rumah. Oke, tapi waktu itu berarti KTP-nya Sarah keterangannya Kristen? Iya, non-muslim. Agamanya? Iya. Oh, terus berarti setelah itu ngurus Langsung perubahan papa KTP? rubah, ya. Papa rubah. Oh, nggak dimintain itu tahun 2013? Iya. Belum dimintain surat apa, sertifikat Belum sih. mualaf gitu nggak ada? Enggak. Bisa berubah ya? Iya. Oh, oke, iya, iya. Nah, waktu apa namanya, Sarah bersyahadat, papanya gimana? Ya papa, oh udah masuk. Ya udah karena papa saya kan emang flat ya. Oh ya Heeh. udah, yang benar kalau misalnya papa kan emang nggak terlalu yang kamu harus ini gitu Oh, kan. oke. Cuman ya udah kalau kamu menganut satu agama ya udah Hmm. dijalanin yang benar, jangan ntar ini, besok ini, ntar ini gitu. Loh, tapi waktu Sarah masuk Islam, papanya masih Kristen? Papa udah Islam Loh. duluan. Oh alah, malah duluan papanya masuk Duluan Islam? papa. Tahun berapa? Ntar 2010 mungkin ya. Pokoknya Oh, iya 2010-an. berarti 3 tahun sebelum Sarah masuk Islam, Iya. malah papanya yang sudah nikah beda agama selama 20 tahun, akhirnya masuk Islam? Iya, alhamdulillah. 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 Oke, oh. Waktu itu sebabnya papa mau masuk Islam kenapa? Kalau sebab sih saya nggak nanya ya. Karena kan waktu itu posisi saya juga non kan, dan saya yang malah kesel gitu loh. Ya udahlah, terserah lah gitu kan. Oh, waktu Udah tua papanya gitu masuk Islam mikirnya. malah Sarah kesel? Iya, karena kan Oh. ngerasa, "Lah, terus apa yang nemenin nanti ke gereja nih, Mas?" Terus temen saya nggak ada nih. Adik-adik juga gimana? Muslim semua. Pas Cuma papanya, saya doang. oh pas papanya masuk Islam, adik-adiknya juga Iya. masuk Islam? Berarti Sarah ditinggalin gitu? Iya, saya sendiri. Kesian ya. Berarti 3 tahun sendirian di rumah yang Kristen. Keluarga Iya, yang lain udah Islam semua. kebetulan saya ngekos jadi nggak. Oh, nggak tinggal bareng orang tua. Oh, oke. Kesian ditinggalin sama bapak mamanya ya berarti ya. Sampai akhirnya Sarah menyusul masuk Islam semua. Dari satu keluarga sekarang Muslim semua. Betul, segitu saya udah sempat kayak ikut ke gereja Katolik gitu kan sebelum masuk Islam. Oh iya, apa sih di Katolik pelajaran, maksudnya ya gimana sih cara ibadahnya gitu kan. Karena kan Protestan sama Katolik beda ya kan cara ini. Saya sempat beberapa tahun tuh ikut gereja Katolik sama teman-teman kosan tuh kebetulan rata-rata Katolik semua kan, yang Muslim nggak ada yang Muslim malahan, paling mbak kosan doang gitu. Jadi kita ayo lah gereja. Hah? Gereja mana? Nah ternyata di katedral. Iya, katedral. Nah terus Sebelumnya Sarah Kristen apa? Protestan Protestan. Gerejanya? di HKBP, GPIB. GPIB. Oh, di mana? Di Bogor? Di daerah Bogor. Ya. Oke. Terus malah nyobain ke Katolik. Karena teman-teman kan Katolik, nggak ada teman gereja kan, ya udahlah ikutlah ke Katolik. Gitu. Terus waktu nyobain Katolik gimana? Nggak terlalu paham sih, karena mungkin kan kebiasa di gereja Protestan kan. Di Katolik nggak nyanyi-nyanyi? Iya. Nggak tepuk tangan? Nyanyi, cuman nggak kan tepuk nggak tangan? terlalu, iya. Oke. Nggak bahasa roh? Nggak. Ya, Dulu waktu di GPIB kan bahasa roh? Iya. Bisa bahasa roh? Nggak. Oh enggak? Nggak bisa. Nggak ikut kursus sih? Nggak mau mendalami sampai bahasa roh juga kan, nggak mau jadi pendeta. Loh bukan, kalau bahasa roh bukan untuk jadi pendeta. Oh gitu. Tiap jemaat ya bisa, ada yang bisa bahasa roh, ada yang enggak gitu. Nggak bisa. Tanya dong ke pendetanya, ada kursusnya enggak gitu. Oh gitu, iya ya. Usia berapa tuh ketika Sarah masuk ke Islam itu? 23-an kayaknya. 23, oke. Waktu cobain Katolik, nggak gitu ngerti, terus balik ke GPIB lagi atau gimana? Iya, kalau pulang ke rumah ya gereja biasa, GPIB. Jadi kalau pulang ke rumah gereja sendiri gitu? Iya, Papa mamanya nggak ikut? Sian amat. Sendirian. Nggak dianterin sama papanya? Enggak. Aduh, masa? Nah itu kalau di gereja nggak ditanya, mana papanya kok nggak datang gitu? Ditanya, papanya mana? Ada di rumah gitu dong. Di rumah? Sampai Nggak pernah bilang? didatengin sama jemaat gereja kan, karena papa nggak pernah Ke datang gereja kan. lagi, terus? Pernah datang gini, iya saya udah pindah agama, gitu. Apanya? Jawabnya, iya nyantai. Papa kan emang orangnya nyantai aja. Ya saya udah pindah agama gitu. Hah? Jadi orang jemaatnya, hah? Terus? Terus, Sar, itu papanya beneran pindah? Iya om, gitu kan. Iya om, gini. Ya gimana sih kamu? Ya gimana kan itu pilihan papa, saya nggak bisa ikut campur. Karena kan di keluarga kebetulan papa emang ngajarin ya pilihan, kalau kamu udah gede ya pilih pilihan sendiri lah gitu, yang penting tanggung jawab.
Cuman gereja waktu itu nggak nanyain papa langsung, maksudnya nggak ngajak balik gitu. Enggak sih, cuman Enggak. kaget aja mukanya syok kayaknya. Shock. Lah, waktu Sarah bersyahadat orang gereja juga tahu. Enggak, karena kan udah nggak kontak sama Oh, pihak udah gereja. beda tempat. Ya. Oh, tapi kan Sarah di rumah di Bogor. Cuman tinggalnya udah nggak sama mama waktu itu ya mungkin ya. Udah ngekos ya? Kos sih. Oh, oke. Ya terus waktu pertama-tama masuk Islam, ngejalanin Islamnya gimana? Yang Dikasih ngajarin? sama mama ajaran ini buku turunan isi ya. Oh, yang sholat, ini bukan? tuntunan sholat gitu sih. Ada tipis tapi. Iya, yang ini Oh. bukan? Ini bukan? Iya, Sama? sama. Waduh, ini yang bikin buku ini amal jariahnya kemana-mana Iya, ya. bener. Sama kok. Belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Belajar sendiri tapi kadang tanyaan sama mama. Sampai bisa sendiri. Iya. Karena mama dulu kan guru ngaji tuh. Oh gitu, mama guru ngaji? Pinjatnya sama orang barat. No comment ya? Iya. No comment. No komen. Rick, lu gak usah komen. Perasaan. Yang mau komen di komen di kolom Iya. komentar aja gitu. Saya nggak mau komen lah. Ya macam-macam lah ya. Iya. Waktu itu juga ada guru ngaji ibu-ibu sini. Anaknya murtad. Oh. Ibunya guru ngaji. Ya no comment jadinya. Iya, mama ngajar ngaji sih. Oke lah. Terus jadi alhamdulillah berarti Sarah belajar sendiri sampai bisa jalan sendiri Islamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun belum sempurna. Ya belajar terus. Iya. Ya, kan ngaji sekarang gampang, di YouTube ada atau datang ke masjid. Tinggal ikutin aja. Nggak ada kesulitan berarti waktu itu ya? Ya paling kayak ngapalin ayat-ayatnya aja sih. Ayat-ayat. Iya. Sekarang udah hafal berapa juz? Belum. Oh belum. Berapa surat? Masih kulhu. Oh masih trikul. Masih. Cuman kulhu apa trikul nih? Ya jadi kayak harus ada orang duluan nih. Nanti saya lanjutinnya bisa. Oh ini ayatnya lanjutannya ini nih gitu. Oh gitu. Tapi nggak hafal semua dan itu juz berapa ayat. Enggak. Oh. Trikul bisa dong, trikul. Alhamdulillah bisa. Tahu kan trikul? Yang depannya kul Ya. gitu. Ya ini dong ditambah lagi Iya, dong. Masa itu itu sih. doang. Anak-anak udah menikah, suami muslim. Alhamdulillah muslim. Jangan ikut-ikutan kayak mamanya. Enggak. Nikah beda Suami agama lagi. alhamdulillah muslim. Tahu nggak sebenarnya baik Islam maupun Kristen ini dua-duanya sama-sama melarang nikah beda agama sebenarnya. Enggak tahu. Tahu sebenarnya ada. Di Bible pun ada larangan untuk nikah beda agama. 2 Korintus 6:14 kalau nggak salah. Tafsirnya itu dari ayat itu. Di dalam tafsir itu malah ada yang menafsirkan begini. Berteman nggak boleh. Bermitra usaha nggak boleh. Golongan rahasia nggak boleh. Kencan nggak boleh. Menikah nggak boleh. Berdasarkan itu. Kalau nggak salah ya benar ya 2 Korintus 6:14. 2 Korintus 6:14. Nah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Tafsirnya ini, teman nggak boleh, mitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, kencan nggak boleh, nikah nggak boleh. Berdasarkan ayat ini. Berarti kan sebenarnya dalam Kristen tuh nggak boleh nikah beda agama. Ya ini itu kan sudah terjadi lah ya. Mungkin orang tuanya Sarah dulu nggak tahu juga atau gimana ya. Tapi alhamdulillah papanya udah masuk Islam. Alhamdulillah. Sholatnya bener papanya? Alhamdulillah. Lebih rajin Alhamdulillah. papa kayaknya. Apa karena Azan langsung jalan. Oh, apa karena dioprak-oprak sama mama? Enggak sih. Enggak ya? Malah kayaknya papa sama mama agak lebih nian papa sih Oh gitu. ibadahnya. Waduh, masya Allah, alhamdulillah. Ya kalau udah azan, mana pak? Sholat lah. Gitu. Waduh, sholat lah. Itu yang bener, sholat lah gitu. Alhamdulillah, keren lah. Alhamdulillah ya udah Islam semua berarti satu keluarga ya. Alhamdulillah udah. Ada yang mau diceritain dari peristiwa-peristiwa keluarganya atau mungkin Sarah dalam menjalankan Islam? Keluarga sih nggak ada, cuman sebenarnya dulu saya nggak suka Islam. Kenapa? Saya karena ada satu kejadian lah gitu, punya teman, tapi tidak menunjukkan sikap yang baik lah ke saya gitu. Temannya Muslim. Teman Muslim, saya non Muslim. Oke. Gitu. Oh berarti ini sebelum bersyahadat, ya kan sebelum bersyahadat. Punya teman Muslim. Teman Muslim. Cowok. Ya. Pacaran. Deket doang. Oh deket. Nah nggak banyak Terus? deket. Nah terus
awalnya baik. Nah, terus mungkin dia ngelihat di KTP saya Kristen kan. Terus sifatnya tuh beda, tingkahnya beda. Berubah? Iya, berubah. Setelah ngeliat KTP berubah? Ya. Oh, terus? Nah, berubah terus jadi nggak baik deh pokoknya 360 derajat lah bisa 180 derajat kali. Oh iya 180 itu 300 berarti belum muter. Kalau 360 tadinya baik, balik jadi baik lagi dong. 180 derajat. Nah, terus dia datang ke rumah ngelihat emang kan kalau di rumah kan ada lukisan anak kecil. Wah. Ya lagi. Terus nah, dia semakin yakin mungkin kalau saya satu keluarga Kristen gitu kan. Pokoknya semakin tidak baik hubungannya, saya memutuskan ngejauh gitu kan. Nah, ketika udah berapa tahun dia udah nikah, saya pun udah menikah, dia DM nanya gitu kan, apa kabar gitu kan. Oh sekarang udah berhijab gitu kan. Iya udah berhijab gitu kan. Oh dia juga baru tahu. Iya dia Sarah udah kaget. masuk Islam. Muslim sekarang, iya saya Muslim bilang gitu kan. Kenapa gitu? Enggak, kaget aja kata dia. Terus ya bisa lah gitu kan, setiap orang kan bisa berubah. Oh ya mau nanya, saya bilang gitu kan. Oh dulu sifatnya aneh ya, tingkahnya kok aneh ya gitu kan, kok urakan ya gitu kan. Iya karena lo beda agama gitu sama gua kata dia gitu. Oh dia ngaku. Ya. Oh kok lo sebagai Islam bisa kayak mengintimidasi atau bisa menghukum seseorang karena agamanya beda ya, saya bilang gitu kan. Gitu. Ya menghakimi orang karena agamanya beda. Seharusnya kan lu malah menunjukkan kalau lu itu baik, Islam itu indah, Islam itu baik, merangkul semua, bukan malah menunjukkan sifat yang beda. Yang bikin gue, jujur gue trauma dan gue sempat benci sama sama orang Muslim karena sudut pandang saya, kok kayak gini ya. Benci gitu. sama orang Islam atau benci sama Islamnya? Sama orang Islam sih. Sama orang Islam. Iya, sama orang Islam. Nah terus saya sempat benci, saya bilang gitu kan. Karena menurut saya kok sifatnya kok nggak menunjukkan kalau Islam itu indah ya, saya bilang gitu kan. Tapi alhamdulillah saya ketemu sama orang yang menunjukkan kalau sebenarnya Islam itu nggak seperti itu kok. Orang-orang Islam itu nggak seperti itu kok, nggak yang menghakimi, yang nggak selalu menghakimi gitu kan, yang nggak selalu mendiskriminasi orang yang beda agama dengan dia gitu kan. Saya bertemu sama orang yang itu dan saya alhamdulillah banget. Jadi dia minta maaf. Minta maaf. Udah dimaafin belum? Ya sejauh udah lah maafin lah. Ya di dalam Islam nggak ada ajaran begitu. Ya kalau memang dia sudah tahu ada teman dekat sama lawan jenis, terus misalnya tahu beda agama, orang Islamnya harus tahu bahwa di dalam Islam tidak boleh menikah dengan orang beda agama, ya sudah tinggal ngomong baik-baik, nggak perlu menunjukkan sikap yang 180 derajat harusnya. Ya buktinya malah Sarah sendiri yang tadinya Kristen malah jadi masuk Islam. Ya, dia sendiri juga mungkin nggak nyangka kan. Ya memang tidak boleh kita terus berubah sikap, berubah akhlak kepada orang yang ketika kita tahu tiba-tiba oh ternyata agamanya beda terus berubah sikap, nggak boleh begitu justru. Justru saya juga masuk Islam salah satunya karena di Islam ada ajaran tidak boleh rasis. Di Islam ajarannya nggak boleh diskriminasi, nggak boleh rasis. Itu makanya saya mau masuk Islam. Ya istilahnya kan kita nggak bisa milih. Iya betul. Ya kan, Sarah juga nggak bisa milih kan lahir jadi orang Bogor gitu misalnya. Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Maka itulah Islam itu mengakomodir semua suku dan ras manusia. Nggak boleh ada yang ini lebih baik dari suku lain, ini ras ini lebih baik dari ras lain, nggak boleh. Yang lebih baik di antara mereka tuh yang paling bertakwa itu di Islam. Ya kan? Iya. Di masjid aja kalau kita datang belakangan, mana boleh kita narik yang di depan kalau belakang. Iya, nggak boleh. Ya kan? Walaupun gubernur kayak presiden sekalipun gitu. Artinya di situ nggak ada diskriminasi, nggak ada rasis. Orang yang paling bertakwa itu yang di depan, yang dia datang duluan dari di depan. Ya tapi udah istilahnya alhamdulillah. Udah lewat. Mungkin temennya itu juga kurang piknik kali mungkin ya. Udah akikah? Belum. Dari 2013 belum akikah? Belum. Oh aduh. Akikah sendiri aja? Iya nanti. Ya. Anak-anak udah akikah juga? Udah. Oh anaknya malah udah akikah? Ya. Ibunya malah belum? Belum. Wah keren. Anaknya duluan. Anaknya duluan.
Saya dulu waktu baru masuk Islam nggak lama, ketika saya belajar sama seorang Habib di Papua Natu itu, begitu kenal hari itu pertama ditanya-tanya gitu akikah belum, udah langsung beli domba 2 ekor, akikah di situ langsung. Akikah sendiri tapi berarti ya. Ya. Alhamdulillah. Ada cerita lain mungkin yang ketika lagi belajar ibadah terus mungkin berhijab sih. berhijab kenapa? Saya dulu belum berhijab. Berapa lama? Oh jangan gitu dong, ada yang belum berhijab nih. Oh, iya. Mohon maaf. Maaf ya. Maaf ya. Berapa lama nggak berhijab? Saya hijab itu kalau nggak salah nikah 2014 sekitar 4 atau 5 tahun gitu. 4-5 tahun? Nikah, ya. Belum pakai hijab? Suami sih udah bilang pakai hijab lah gitu. Saya kan nggak bisa dipaksa gitu kan. Saya bilang jangan dipaksa lah, nanti kalau misalnya dipaksa saya malah berontak gitu kan. Malah saya jadi apaan sih kok nyuruh-nyuruh gitu kan. Tapi kan dulu masuk Islamnya bukan karena mau menikah kan? Bukan. Berarti kan belajar sendiri juga kan? Makanya kan saya lebih senang sendiri gitu, jangan dipaksa. Iya, waktu belajar sendiri emang nggak belajar? Wanita dalam Islam harus berhijab? Iya, harus berhijab. Cuman kayak hati masih belum siap aja gitu. Emang hatinya aurat kan bukan? Iya sih. Gitu. Banyak yang bilang belum panggilan hati gitu. Iya. Nah, kan hati bukan aurat, yang aurat kan kepala sampai bawah. Iya sih benar. Ya. Sekarang perintah hijab ada di Quran. Kalau wanita tidak mengikuti, aduh ini gue jadi orang nyindir ini jadi ini. Kalau wanita bilang belum mau berhijab karena belum panggilan hati kan berarti kan dia mengindahkan perintah Quran. Ya. Salam ya. Mudah-mudahan ya nanti. Ya disegerakan. Segerakan ya. Udah umroh lagi ya? 2 kali. Iya. Terus selain hijab ada yang lain mungkin Ya, yang tapi dipelajarin? di kisah hijab itu saya jadi pas lebaran tuh 2018 saya pakai hijab. Terus? Subhanallah kata suami gitu kan. Oh. Iya. Gini dong pakai terus. Ya insya Allah belajar dulu saya bilang gitu kan. Ya kata dia gitu. Terus saya pakai hijab keluar makan sama suami. Ada cowok pas sengaja nyenggol gitu loh kok. Nyenggol. Biasa kan kalau kesenggol ya udah biasa aja gitu kan. Ini tuh sampai yang nyamperin saya, ngejar saya si cowok itu. Kak maaf ya kak, saya minta maaf, saya nggak sengaja gitu kan. Saya bener-bener minta maaf kak, saya nggak sengaja nyenggol kata dia. Hah? Saya gini, hah? Ada suami waktu itu? Iya ada suami. Hah nggak apa-apa. Suami gini, kenapa nih? Enggak tadi orang itu nyenggol gitu doang. Kan biasa aja, saya bilang gitu kan. Kamu tahu nggak? Namanya dia menghargai apa yang kamu kenakan, kata suami gitu kan. Kamu udah berhijab, kamu udah ketutup auratnya. Nah itu orang itu menghargai nih apa yang kamu lakukan. Makanya dia sampai minta maaf, ngejar kamu sampai minta maaf kayak gitu. Karena dia menghargai wanita yang berhijab. Oh gitu ya. Jadi besok-besok tuh saya selama kerja pakai hijab. Alhamdulillah. Terus gini, enak kan pakai hijab, lagi kalau pakai hijab ya kamu gak kemasukan serangga, kata dia gitu. Gak perlu rambut gak acak-acakan, kata dia gitu. Ya kan kadang kan kita suka kemasukan serangga kan. Kalau lagi di motor gitu. Oh iya juga sih Mbak, gak pernah kemasukan serangga Mbak? Siapa tahu loh, ntar kemasukan serangga loh ntar. Iya. Dikira sama bos saya ini kan Mas ada bos doa. Ayo Yohana, ayo Desi. Di kantor. Persekutuan doa. Kan? Coba kalau pakai hijab. Nggak diajakin persekutuan doa kan? Allah Maha tahu lah. Allah Maha tahu kenapa perempuan diwajibkan berhijab. Yang lebih tahu kan Allah, bukan kita. Ya kan? Betul. Tapi ya apa namanya, kalau komentar saya, berapa tadi? 4 tahun nggak pakai hijab. 4. Ya berarti suaminya juga kurang ngaji berarti. Ya. Itu aja. Kurang. Kalau saya dulu ketika saya harus berpisah dengan istri saya, dan akhirnya setelah itu nggak lama saya menikah lagi. Ketika mau menikah lagi, calon saya waktu itu juga sholatnya bagus banget. Ya, sholatnya bagus banget, nggak pernah telat, tapi belum berhijab. Nah, ketika kita mulai
kenalan terus agak serius. Waktu itu ketika kita sudah sepakat mau menikah, saya kasih syarat. Syaratnya apa? Harus berhijab kalau mau nikah sama saya segitu. Alhamdulillah dia mau. Kalau dia nggak mau waktu itu ya mungkin nggak jadi nikah sama saya. Iya.